Hai guys, berjumpa lagi dengan Echo di Echo Cosplay Corner. Nah guys, pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh yang besar ya terhadap dunia per-cosplayan, terutama juga dari segi lomba cosplay. Lomba cosplay yang tadinya selalu secara offline, di mana kita tampil langsung on stage, sekarang berubah menjadi kompetisi cosplay secara online, di mana kita harus submit foto ataupun video ataupun konten dan akan dinilai oleh juri dan secara online juga. Nah, episode kali ini bakal keren banget soalnya aku bakal bahas topik ini, yaitu tips menang kompetisi cosplay online. Gimana? Seru kan? Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat nih bikin tips dan konten lainnya. Oke, sekilas perkenalanku ya guys. Aku Echo, cosplayer dari Jakarta, Indonesia. Mulai cosplay sejak 2006 dan ikut lomba cosplay sejak itu. Mulai dari awalnya di Indonesia, kemudian tahun 2012 sebagai perwakilan Indonesia di AFA Singapura. Kemudian tahun 2013 jadi perwakilan Indonesia di World Cosplay Summit Jepang. Dan setelah itu menjadi juri dan guest di berbagai event internasional seperti di Filipina, Thailand, Swiss, Prancis, Belanda, Bulgaria, USA, Amerika, dan tentu saja Indonesia. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari konsep cosplay itu sendiri tetap sama, yaitu berasal dari akar katanya yaitu kostum dan play. Akan tetapi penerapannya bahwa secara offline dan online itu sesuatu yang berbeda dengan beberapa penerapan elemen atau faktor yang berbeda pula. Gambaran simpelnya adalah yang satu teater, yang satunya film. Jadi baik itu offline maupun online, faktor utama yang dinilai adalah kostum dan play. Perbedaannya ada di elemen pendukung dari kostum dan play itu sendiri. Karena medianya sudah berbeda. Yang satu lihat live langsung, melihat satu frame aja ke panggung, terbatas sama panggung. Sedangkan kalau online, dengan digital media dalam bentuk video ataupun foto, bisa lebih bebas mengekspresikan konsep kamu. Untuk tips-tips kompetisi offline, bisa teman-teman lihat di episode YouTube aku sebelumnya, yaitu tentang tips menang kompetisi cosplay. Simpelnya, kita harus menyesuaikan dengan media digital tanpa melupakan kostum dan performance-nya. Nah, elemen penilaian yang akan dilihat di kompetisi cosplay online, pertama, dari segi kualitas kostum yang akan dilihat dari difficulty, yaitu kerumitan kostum. Kedua, yaitu accuracy, yaitu kemiripan dengan karakter asli, dan flexibility, di mana kostum yang kita pakai itu terlihat mudah bergerak. Saranku, kerumitan dan kemiripan kostum dengan karakter asli tetap jadi penilaian penting. Jadi, itu tetap diperhatikan. Semakin rumit dan semakin mirip dengan karakter asli, poin akan semakin tinggi. Dan aku sarankan yang fleksibel, jadi bisa lebih mudah berekspresi dan bergerak nanti di performance-nya. Dan kostum nggak cuma baju yang dipakai ya guys, itu termasuk make up, wig, dan atributnya diperhatikan juga. Soalnya seringkali kita terfokus pada kostum bajunya aja, sedangkan make up dan wig kurang diperhatikan, padahal itu merupakan sebuah kesatuan. Next, kita lanjut di segi performance. Ini yang cukup berbeda antara online dan offline. Kita bahas satu-satu ya. Model quality in character. Jadi poinnya di sini tercermin dari gimana kamu membawakan karakter tersebut dari pose, motion atau action, dan expression. Goalnya di mana kamu bisa membawakan karakter ini di foto ataupun video sehingga orang lain bisa mengerti sifat asli karakter tersebut tanpa menonton animenya sekalipun. Di sini penyesuaian dengan media digital merupakan keuntungan nih dari online. Kita bisa atur sudut kamera, jadi
bisa memperlihatkan ekspresi muka dengan lebih mudah, yaitu di zoom in atau zoom out. Nah, kalau di panggung kan jauh ya, kita fokusnya tuh ke gerakan-gerakan atau gesture atau ekspresi besar. Sedangkan kalau rekaman kamera, kita bisa menonjolkan ekspresi dengan lebih detail ke yang kecil-kecil seperti ekspresi muka, pose-pose kecil, bahkan kedipan mata aja bisa menjelaskan. Kalau di panggung, mana kelihatan mau kedip-kedip juga. Jadi jangan dilupain ya, permainan sudut kamera itu penting juga, yang dimana akan dijelaskan di poin berikutnya. Next, yaitu video or photo concept quality, yang bisa terlihat dari storyline dan shooting konsep. Nah, ini penting banget diperhatikan ya guys, karena seringkali terlalu terfokus ke editing efek aja, padahal konsep keseluruhan ini yang lebih penting. Kalau kita terfokus pada editing aja, bisa jadi malah nggak nyambung editingnya. Padahal seharusnya konsep itu utamanya. Editing adalah elemen pendukung dari konsep utamanya. Kita harus bikin konsep terdahulu nih sebelum eksekusi. Harus matang dulu konsepnya. Kita harus bisa bercerita dari video atau foto kita. Storyline itu penting, alur cerita itu penting gitu. Kalau yang video, kita bisa bikin storyboardnya dulu, karena bisa jadi shootnya itu di waktu dan daerah yang berbeda. Setelah konsep besarnya jadi, misalkan kita mau menceritakan tentang Naruto yang sedang apa nih? Naruto yang sedang bermain di hutan, tiba-tiba musuh datang dan battle. Nah, itu garis besarnya. Setelah itu, kita detailin lagi buat lokasinya, berarti daerah yang sekiranya menyerupai hutan. Kemudian pengambilan sudut kamera itu mau first person atau third person, dari depan, dari belakang, dan nggak selalu harus monoton shoot full body ya guys. Divariasikan juga dengan menampilkan yang detail-detail kostum, ekspresi, dari belakang juga, dari samping. Nah, kalau berbentuk foto, kita harus bisa berbicara lewat foto. Dari konsep fotonya, yaitu settingnya, pembentukan suasana, pengambilan angle, ditambah juga dengan ekspresi, kostum, properti tambahan. Nah, itu menjadi suatu kesatuan konsep. Ibaratnya, semua elemen itu saling mendukung, jadi sebuah lukisan yang indah. Dan yang penting juga, kita harus bisa kerjasama dengan baik dengan videografer ataupun fotografernya. Jadi kita harus jelaskan dulu konsep kita begini, maunya begini, biar mereka tuh mengerti. Kalau misalnya, soalnya ini kerjasama juga sih ya, antara cosplayer dan videografer ataupun fotografer. Jadi bisa menghasilkan suatu karya yang bagus. Kerjasama yang baik menghasilkan karya yang baik. Elemen terakhir yaitu supporting creativity, yang bisa dilihat dari foto atau video editing dengan penambahan efek dan penambahan elemen supporting lainnya. Bukan berarti semuanya harus memakai efek ya guys, harus disesuaikan juga dengan adegannya. Mungkin bisa dikatakan kalau offline kita berusaha menerjemahkan kreativitas efek-efek lewat properti panggung. Sedangkan secara online atau media digital, kita bisa menambahkan efek dengan editing. Dan jangan lupa, elemen lain juga berperan penting. Bukan berarti efek editing yang hebat bisa otomatis menang. Masih ada elemen-elemen lain yang sudah disebutin sebelumnya yang penting juga, tapi bukan berarti kita malas-malas untuk mengedit ataupun memberikan efek. Kalau misalnya bisa memberikan efek yang pas, yang sesuai dengan karakternya, konsepnya, itu menurutku sih nilai plus sih. Dan ini penting juga guys, bahwa semua genre dari karakter yang kita cosplaykan bisa digarap menjadi performance yang bagus dengan kreativitas yang luar biasa pula. Gak hanya battle aja, mau dance, drama, dan lain-lain juga bisa loh. So, jangan patah semangat guys untuk menggarap performance-nya. Dan keuntungannya lagi, performance cosplay yang diabadikan di media digital bisa terus di-share dan jadi portfolio tersendiri. So, demikian tips-tips yang bisa aku share ke teman-teman semua, biar makin semangat ya ikut lomba cosplay online-nya. Ditunggu karyanya. Kalau menang, yang penting kita udah berkarya kok guys. Karena berkarya nggak akan merugikan, malah makin banyak pengalaman dan semakin berkembang.
So disiapin ya foto dan videonya untuk ikut lomba cosplay online. Ditunggu karya-karya keren ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku biar makin semangat bikin konten-kontennya. Oke guys, thank you, see ya.